Halo guys, Bandung, kota yang orang bilang Paris Panjapa, dingin, tenang, berasa rumah. Buat kita, anak muda, Bandung itu tempat paling chill. Tempat nongkrong di Braga, nyari sarapan di gazebo, atau sekedar hunting foto estetik. Kita tahu kota ini penuh senyum, ramah, sama Sundanya yang halus. Tapi jarang ada yang sadar kalau tanah tempat kita nongkrong hari ini pernah jadi abu. Tanggal 24 Maret 1946, sekutu datang bawa Belanda Nica di belakangnya. Mereka kasih ultimatum 9 jam. Serahkan Bandung atau kami ratakan kota ini sampai rata dengan tanah. Warga Bandung dikasih dua pilihan yang dua-duanya sangat sakit. Sekarang 80 tahun berlalu. Bandung udah modern lagi, gedungnya tinggi. Tapi tiap gua berdiri di depan tugu ini, gua ingat mereka memilih membakar kota yang mereka cintai daripada menyerahkannya kepada penjajah. Oke guys, hari ini gua mau ke Bandung, bukan buat nongkrong, tapi buat trekking jejak sejarah Bandung Lautan Api. Dan gilanya gua mau full jalan kaki biar ngerasain warga dulu pas tragedi Bandung Lautan Api mengungsi dan jalan kaki dan membawa barang-barang yang berat. Gue pengen ngerasain itu dan sampai ketemu lagi di stasiun Haur Pugur. Gua udah ada di stasiun Haur Pugur dan gua akan OTW ke Tegalega, daerah Tegalega buat ke Monumen Bandung Lautan Api di mana terjadinya ledakan itu. Dan itu tanda bahwa Bandung itu sebenarnya bisa seindah itu harus melewati tragedi itu loh. Maksudnya gitu. Dan sampai ketemu lagi nanti di kereta teman-teman. Gua akan on cam lagi buat nyapa teman-teman sekalian dan sampai jumpa di kereta. Let's go. Oke teman-teman, keretanya sudah datang dan kita akan langsung segera naik. Dan ini pasti akan penuh sih keretanya karena pasti banyak yang akan menuju ke Bandung dan kita coba masuk. Oke, hati-hati bro. Gua ini coba untuk cari tempat duduk yang enak, tapi kayaknya gak akan dapet sih. Oke guys, kita pelan-pelan aja lah. Permisi pak. Oke. Aduh, gua lihat kiri kanan ada sih yang kosong kayaknya, tapi kurang enak. Gua coba terus jalan ke pojok teman-teman. Oke. Nah, sekarang gua udah di atas kereta menuju stasiun Bandung. Enaknya duduk 40 menit langsung nyampe. Dulu 200.000 warga jalan kaki sampai 20 sampai 30 kilometeran pokoknya tengah malam sambil gendong anak istri. Beratnya gak kebayang sih. Oke guys, welcome to stasiun Bandung. Kita sudah sampai, let's go. Akhirnya kita mendarat di stasiun Bandung, gerbang utama masuk ke jantung sejarah. Let's go guys.
let's go. Oke guys, nyampe stasiun Bandung, pintu selatan. Lo harus tahu teman-teman, 1946 stasiun ini dibakar duluan guys, sama pejuang kita biar gak dipakai logistik teman-teman. Oke guys, dari sini kita langsung jalan kaki ke Tugu Bandung Lautan Api lewat jalan Oto Iskandar guys. Let's go. Gua akan sambil cerita teman-teman gimana nanti terjadinya ledakan itu, dan itu gua bawa adik gua juga sih guys. Oke, jadi 23 Maret 1946 jam 8 malam ledakan pertama pecah di insiden restoran persimpangan Asia Afrika dan Tablong teman-teman. Sekarang tempatnya jadi menara BRI alun-alun teman-teman. Bukan bom sekutu, tapi dinamit kita sendiri teman-teman. Perintahnya jelas, kosongkan kota, mundur 11 km ke selatan, bakar semuanya. 7 jam kemudian 200.000 orang ninggalin rumah. Di belakang mereka api setinggi rumah. Ini Bandung yang ngebakar dirinya sendiri. Sumpah serem sih guys, karena merdeka emang ada harganya sih. Let's go. Oke teman-teman, Kolonel Abdul Haris Nasution umur 27 tahun dihadapin dua pilihan mustahil teman-teman. Pilihan satu, melawan TNI kalah, sama dengan kalah maksudnya, pembantaian massa rakyat. Pilihan dua, mundur, sama dengan Belanda tinggal pakai pabrik, stasiun listrik buat ngelawan kita. Akhirnya dia milih bumi hangus teman-teman. Prinsipnya simple, kalau kita gak bisa pakai musuh, kalau kita gak bisa pakai musuh juga jangan gitu. Tanggal 23 Maret jam 8 malam perintah keluar teman-teman. Target 7 jam, dari jam 8 malam sampai jam 3 pagi Bandung harus kosong. Luar biasa gitu teman-teman. Ini adalah rencana atau rencana gila yang luar biasa dan berhasil luar biasa. Dari stasiun Bandung udah nyusurin jalan Oto Iskandar sekarang teman-teman, dan menuju ke selatan, menuju Monumen Bandung Lautan Api daerah Tegalega. Dan gua sekarang lagi istirahat dulu teman-teman. Jujur kaki gua pegel anjir, sumpah. Dan tapi jalur yang gue lewati ini adalah salah satu rute yang pernah dijadikan evakuasi warga teman-teman. Pas itu jamnya antara jam 12 malaman teman-teman. Bayangin jalan di sini gelap gulita teman-teman. Sumpah. Belakang lo itu belakang jalan itu pasti banyak asap dan merah juga karena api sudah menyebar, dan depan lo ketidakpastian. Sumpah gila sih kalau misalnya kita bayangin teman-teman, jalan ini yang pernah jadi sejarah evakuasi Bandung Lautan Api. Dan di sini gua sama adik gua untuk menyusuri jalan sejarah ini, jalan Oto Iskandar. Luar biasa. Kita nanti ketemu lagi di Monumen Bandung Lautan Api daerah Tegalega. Let's go. Udah sampai, ini gerbangnya guys. Wow, banyak banget cok. Gerbang.
Banyak juga pedagang kaki lima di sini. aja 2000. 2000 ya Pak. Duaan 1000 sawaran. Siap. Punten Pak. Oke guys, kita udah sampai, luar biasa. 23 Maret 1946 jam 8 malam, ledakan pertama pecah di insiden restoran persimpangan Asia Afrika dan Kablong. Tempatnya jadi Menara Beri alun-alun, dan ini monumennya teman-teman luar biasa. Dan kita coba lihat, let's go. Kolonel Abdul Haris Nasution umur 27 tahun dihadapi dua pilihan mustahil teman-teman. Disinilah tempatnya ya teman-teman, let's go. Luar biasa. Ini adalah bukti tragedi itu terjadi, benar-benar terjadi teman-teman. Let's go, keren kali. Coba kita ke sana, let's go. Dan lihat teman-teman, ini adalah buktinya teman-teman bahwa Bandung yang seindah ini pernah terjadi. Bumi hangus teman-teman, pernah dikosongkan oleh rakyatnya sendiri pada tahun 1946 teman-teman. Tepatnya tanggal 23 atau 24 Maret teman-teman. Terjadi jam 8 malaman teman-teman, sampai ke jam 3. Luar biasa teman-teman, lihat. Wow. Ini adalah bukti sejarah yang gua temuin, dan nanti ini akan jadi hal yang menakjubkan teman-teman. Let's go. Ini guys, suasana di Tegalega teman-teman, di monumen Bandung Lautan Api teman-teman. Gua mau tunjukin sesuatu ke kalian. Halo Bandung, ibu kota Priangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Kau sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, rebut kembali. Let's go. Mantap sekali guys. Mantap, ini adalah bukti teman-teman. Dan akhirnya gua sampai juga ke Tugu ini. Bandung Lautan Api, Lapang Tegalega. Tugu ini simbol 7 jam neraka pembakaran kota teman-teman. Dalam waktu sesingkat itu, pabrik, stasiun, rumah semua jadi abu teman-teman. Karena warganya disiplin, tambah tentara gokil banget teman-teman. Kompak bakar harta demi martabat negara, asli sih teman-teman. Ini the best. Ini adalah buktinya teman-teman. Let's go. Dan teman-teman, taktik ekstrim ini pernah mengejutkan dunia teman-teman. Media internasional sadar Indonesia gak bisa ditundukkan lagi maksudnya. Pengorbanan Bandung jadi pemicu solidaritas teman-teman. Asia Afrika 9 tahun kemudian, kota yang sempat jadi abu ini bangkit teman-teman. Jadi tuan rumah KA 1955 teman-teman. Dan gilanya, jalan kaki ke sini gua gempor sih sumpah. Gua gak kebayang cok,
orang dulu bakar kotanya buat kemerdekaan agar si Belanda atau kolonialisme nggak ambil tanah ini gitu teman-teman. Lebih rela dibakar untuk kosongkan semuanya demi anak cucu kedepannya, untuk masa depan Indonesia ini teman-teman. Dan gua salut kepada Kolonel Abdul Haris Nasution. Dia adalah salah satu kolonel yang luar biasa yang bisa mengambil keputusan yang sangat sempit teman-teman. Dia punya pilihan, dia bisa aja melawan, tapi TNI-nya pasti kalah kayaknya. Perbantaian massa rakyat pilihan kedua, mundur, Belanda tinggal, ya kalau misalnya mundur, Belanda tinggal pakai pabrik terus stasiun listrik buat ngelawan kita teman-teman. Jadi pilihan yang ketiga yang paling masuk akal yaitu ngebom dan bumi hanguskan kota ini teman-teman. Jadi gua salut kepada Kolonel Nasution. Dia adalah sosok pahlawan yang luar biasa. Jadi kita harus terus mengingat teman-teman, harus bisa menghargai pengorbanannya, ya pasti teman-teman. Karena setiap kebahagiaan itu harus ada pengorbanan teman-teman. Dan luar biasa, gua dikelilingi dengan suasana yang meriah, luar biasa. Dan ini monumennya teman-teman, wow, let's go. Oke teman-teman, gue pernah mikir kota tuh cuman bangunan sama jalan, tapi Bandung ngajarin gue beda, sumpah. Setiap sudutnya kayak nyimpen cerita yang gak pernah ditulis di buku. Setiap orangnya ngomong pakai nada yang bikin betah banget. Walau lagi kesel juga sih. Gua datang ke sini bawa kamera, tapi pulangnya bawa rasa bersalah. Karena baru ngerti ternyata ada harga yang harus dibayar biar kita bisa ngerasain Bandung yang sekarang. Jadi kalau ada yang nanya kenapa gua bolak-balik ke Bandung, jawabannya sederhana. Karena Bandung diciptakan saat Tuhan tersenyum. Dan gua gak mau senyum itu hilang, cuma karena kita lupa bersyukur.